Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinkansky Ramadhani dari Prodi Bisnis Digital. Sebelumnya di sini ada referensi terkait materi manajemen keuangan yang akan saya jelaskan. Kepengarangan atau referensi tentang penulis artikel ini ditulis dan ditinjau oleh tim konten panduan studi manajemen, tim konten MSG terdiri dari anggota fakultas profesional dan pakar subjek yang berpengalaman. Selanjutnya, definisi perencanaan keuangan adalah proses memperkirakan modal yang dibutuhkan dan menentukan persaingannya. Ini adalah proses menyusun kebijakan keuangan terkait pengadaan, investasi, dan administrasi dana suatu perusahaan. Tujuan perencanaan keuangan: A. Menentukan kebutuhan modal. Hal ini bergantung pada faktor-faktor seperti biaya aset lancar dan tetap, biaya promosi, dan perencanaan jangka panjang. Kebutuhan modal harus dilihat dari kedua aspek, kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. B. Menentukan struktur modal. Struktur modal adalah komposisi modal, yaitu jenis dan proporsi modal relatif yang dibutuhkan dalam bisnis. Ini termasuk keputusan rasio utang, ekuitas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. C. Menetapkan kebijakan keuangan berkenaan dengan pengendalian uang tunai, pemberian pinjaman, peminjaman, dan lain-lain. D. Seorang manajer keuangan memastikan bahwa sumber daya keuangan yang langka dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan cara sebaik mungkin dengan biaya seminimal mungkin agar memperoleh hasil maksimal atas investasi. Pentingnya perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah proses penyusunan tujuan, kebijakan, prosedur, program, dan anggaran terkait aktivitas keuangan suatu perusahaan. Hal ini memastikan kebijakan keuangan dan investasi yang efektif dan memadai. Pentingnya dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Dana yang memadai harus dipastikan. 2. Perencanaan keuangan membantu memastikan keseimbangan yang wajar antara arus keluar dan arus masuk dana sehingga stabilitas tetap terjaga. 3. Perencanaan keuangan memastikan bahwa pemasok dana dapat dengan mudah berinvestasi pada perusahaan yang menjalankan perencanaan keuangan. Yang keempat, perencanaan keuangan membantu dalam membuat program pertumbuhan dan ekspansi yang membantu kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. 5. Perencanaan keuangan mengurangi ketidakpastian terkait perubahan tren pasar yang dapat dihadapi dengan mudah melalui dana yang cukup. Yang keenam, perencanaan keuangan membantu mengurangi ketidakpastian yang dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan perusahaan. Hal ini membantu memastikan stabilitas dan profitabilitas yang bersangkutan. Contoh, manajemen risiko keuangan dan fluktuasi. Contoh pertama, manajemen risiko keuangan. Perusahaan e-commerce global. Perusahaan e-commerce yang beroperasi secara internasional menghadapi risiko nilai tukar mata uang karena transaksi penjualan dan pembelian dalam berbagai mata uang. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya operasional. Untuk mengelola risiko ini, perusahaan dapat menggunakan strategi lindung nilai mata uang dan melakukan diversifikasi sumber pendapatan di berbagai mata uang untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar. Sumber Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dampak fluktuasi nilai tukar terhadap perusahaan e-commerce global. Perusahaan e-commerce internasional seperti Amazon dan Alibaba menghadapi tantangan terkait fluktuasi nilai tukar mata uang. Perubahan nilai tukar dapat memengaruhi pendapatan dan biaya operasional mereka di berbagai negara. Misal, depresiasi mata uang lokal terhadap dolar Amerika Serikat dapat meningkatkan biaya impor barang dan memengaruhi harga jual produk di pasar lokal. Sebaliknya, apresiasi mata uang lokal dapat membuat produk mereka lebih mahal bagi konsumen lokal, yang berpotensi menurunkan penjualan. Sumber dari literatur bisnis internasional dan ekonomi. Yang terakhir, kesimpulan. Dalam sejarah manajemen keuangan, ada salah satu, mungkin dari banyaknya tokoh penting manajemen keuangan, yang termasuk yaitu adalah bernama Muriel V. Mickey Sieber, yang dikenal dalam dunia keuangan dan investasi sebagai salah satu tokoh wanita yang memengaruhi kebijakan investasi. Ia membawa perspektif baru dalam pengelolaan keuangan pribadi dan perusahaan. Secara keseluruhan, manajemen keuangan tidak hanya berfokus pada pengelolaan aset dan kewajiban, tetapi juga pada identifikasi dan mitigasi risiko keuangan untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan finansial perusahaan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.